Belakangan ini muncul fenomena istilah oplosan. Maksudnya bagaimana? Ketika barang oplosan, maka itu dicampur dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Contoh misalnya di kasusnya Antam, pernah beredar emas katanya Antam palsu 109 ton. Orang banyak yang tidak percaya dengan Antam lagi. Padahal yang palsu itu bukan emasnya, gitu ya. Yang palsu adalah sertifikatnya. Jadi bagian belakang ini ada QR code yang dimana kalau ini di-scan dengan aplikasi CertiEye, ini akan bisa diperiksa. Tapi ada kasus-kasus di mana emasnya ini ditukar dengan bahan kuningan, seperti video saya yang sebelumnya. Jadi sertifikatnya asli bisa di-scan, tapi emasnya diganti jadi kuningan. Otomatis aplikasi CertiEye itu tidak berguna lagi, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang katanya tinggal scan CertiEye aja udah beres, belum tentu. Ada yang oplosannya itu kemasannya asli, sertifikatnya palsu. Ada juga yang sertifikasinya tempelan. Nah, yang dipakai oleh PT Antam adalah sertifikatnya ini yang dipalsukan. Kemasannya asli, emasnya asli, tapi sertifikatnya tempel. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi kalau misalnya teman-teman punya emas yang seperti ini, khususnya Antam? Apakah merek lain aman? Belum tentu, tapi bukan dari pabrik ya sejauh ini. Ada 3 cara untuk memeriksa emas secara mandiri di rumah. Nah, yang terbaru adalah Antam Red Mark. Antam Red Mark itu yang ada ininya, tulisannya ada lingkaran merah. Itu istilahnya Red Mark. Oke, ini yang terbaru. Nah, buat teman-teman yang ingin periksa ini secara mandiri di rumah, 1, kalian bisa pakai magnet, gitu ya. Jadi kalau dipakai magnet dia nggak lengket, berarti dia kemungkinan besar emas. Yang kedua, kalian bisa lihat dari warnanya. Nah, warnanya juga kalau emas itu biasanya lebih ke kuning daripada ke oranye atau merah. Nah, kalau warnanya merah, itu berarti dia ada campuran tembaganya. Bisa jadi emasnya dicampur, jadi memang emas. Ketika kita gesek, betul emas, tapi campuran, kadarnya nggak murni. Ada juga yang emasnya dilapisi, jadi istilahnya gold filled. Gold filled ini adalah emas yang hanya melapisi bagian permukaan luar saja. Dalamnya mungkin diisi perak, bisa diisi besi, bisa diisi tungsten. Nah, khusus untuk yang tungsten, itu berat massa jenisnya kurang lebih sama dengan emas. Jadi ketika ditimbang, beratnya kurang lebih sama. Jadi tidak bisa kita bedakan kalau tungsten. Mau tidak mau kita harus timbang berat jenis. Ada rumusnya dan ada tabel khusus untuk melihat itu semua. Dan ini keahlian dari toko-toko emas tertentu. Nggak semua toko emas mampu untuk memeriksa ini. Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan yang berikutnya adalah yang aman belinya di mana? Yang aman belinya di beberapa toko emas yang punya reputasi yang bagus. Buat teman-teman yang pengen beli emas di Bedan Eagle juga very welcome. Mau merek Bedan Eagle boleh, mau merek Antam, UBS, kami semua sediakan merek apapun yang kalian butuhkan. Oke, kita lanjut. Jadi, yang berikutnya adalah kita bisa menimbang emas ini beserta kemasannya. Nah, ini cara yang paling simpel karena teman-teman pasti semuanya punya timbangan di rumah. Dan harga timbangan juga nggak mahal. Di online shop, marketplace, banyak sekali timbangan-timbangan yang harganya murah, di bawah 100.000 ada kok. Itu nggak apa-apa. Beli aja satu, yang kecil aja, simple-simple aja. Kalau mau, Bedan Eagle juga menyediakan timbangan itu. Dan teman-teman bisa pakai untuk menimbang emas ini. Contoh misalnya, emas yang beratnya 5 gram seperti ini, itu berat kemasannya kurang lebih sekitar 7,5 sampai 8,5 gram. Dan yang ini untuk yang 10 gram beratnya sekitar 8 sampai 8,5. Jadi kalau misalnya beratnya ini 10 gram emasnya, maka ditimbang hasilnya akan menjadi 18. Kalau nggak percaya, ayo kita cek di timbangan khusus. Jadi ini sudah saya nolkan ya. Ini kita akan timbang 10 gram emas. Ini asli ya, saya sudah pastikan asli. Dan ketika ditimbang beratnya akan menjadi 18. Kenapa? Karena 10 gramnya emas, 8,39 adalah kemasannya. Nah, sekarang kita coba yang 5 gram. Beratnya biasanya 7 gram. Nah, benar kan? Sekitar 7 gram ya. Berarti kemasannya itu antara 7 sampai 8 gram. Sekarang kita coba yang cebol, sertifikat bolong. Ini tahun 2018. Apakah kemasannya kurang lebih sama? Ini beratnya by the way 0,5 gram ya, ini asli ya. 0,5 gram. Oke. Kita timbang ya, beratnya berapa.
Nah, kemasannya aja 7 gram. Karena emasnya kan 0,5 guys, berarti kan 7,2 gram. Artinya kemasan Antam itu antara 7 sampai 8 gram. Maka kalau misalnya beratnya terlalu tinggi, berarti dia bukan emas, atau terlalu rendah, berarti dia juga bukan emas. Kita patut curigai. Nah, ini yang paling simple yang bisa kalian lakukan di rumah. Tapi sayangnya ada teman-teman yang merasa bahwa mending nabung yang emas digital. Wait, ntar lagi kita akan kedatangan namanya bank emas versi BUMN Indonesia. Potensi lainnya Bapak, di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal Bapak, ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya Bapak kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. Buat teman-teman yang masih mau percaya dengan BUMN ya nggak apa-apa, silahkan mau menabung. Tapi menurut saya, menurut saya pribadi ini, menurut Berdan Igold, emas itu yang benar, yang paling bagus adalah emas fisik, bukan yang digital. Karena fisik kita pegang kuasa, fisik kita punya wewenang untuk menjual kapanpun tanpa ada yang bisa mengatur. Karena kalau digital, ketika mereka kondisinya emasnya lagi kosong di pabrik, kalian mau jual, kalau mereka lagi nggak ada stok, kalian juga nggak bisa terima emas sama sekali. Jadi harus nunggu. Waktu mau jual juga ada delay waktu, yang dimana rata-rata 3-7 hari untuk pencairan dana. Yang berikutnya adalah ketika perusahaannya bangkrut atau divisinya ditutup, jadi lebih baik simpan fisik. Kalau mau cicil Pegadaian bisa. Pegadaian cabang Pamekasan resmi disegel oleh korban. Maka jangan sampai ada operasi ini, sampai ada pernyataan resmi dari pihak Pegadaian kalau kapan akan diganti masa, kapan akan dikeluarkan. Terima kasih. Mari kita mau ke Kejaksaan. Gas. Mantap. Mantap, gas. Untungnya Bapak Ibu bertemu dengan kami. Jadi kami berikan edukasi hukum sehingga Bapak Ibu ini mau menggunakan menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan ilmu hukum. Pertama Pak, kami sudah 3 bulan melakukan upaya negosiasi karena sejak awal Pegadaian minta sangat-sangat Pegadaian untuk melakukan negosiasi, menyelesaikan melalui negosiasi, tapi sampai sekarang sudah 4 bulan tidak ada kejelasan. Jadi Bapak Ibu, tolong habis ini jangan teriak-teriak ini di kejaksaan ya. Dan tadi kan di Pegadaian lagi. Jadi jangan teriak-teriak. Akan ada beberapa yang disampaikan oleh kejaksaan sebagaimana fungsi kejaksaan menyelesaikan kasus ini, supaya Ibu mengerti, supaya Ibu langsung mendengar langsung dari kejaksaan. Kami aturkan cara korak segi awak jawab apa? Ini kita rebenian. Dan itu bisa kalian cicil pelan-pelan. Jadi dengan nominal yang kecil kalian bisa punya emas, dan kalian juga bisa tarik emasnya. Lebih baik ditarik. Jadi kemasan fisik seperti ini ya. Jangan dibiarkan jadi emas digital saja. Nah, tentunya kalau belinya di Pegadaian akan ada namanya ongkos cetak. Jadi kalau kalian tergiur dengan harga murah, ketika kalian mau cetak, nanti juga endingnya sama saja kok. Jadi bebas, mau belinya langsung fisik atau mau nyicil digital lalu difisikkan boleh. Yang aman di mana Bang? Ya, yang aman ada di Pegadaian, Galeri 24, Antam, Butik, UPS, atau manapun toko-toko emas yang kalian sudah langganan, nggak masalah. Yang penting toko emas tersebut menerima buyback. Jangan sampai kalian beli emas tapi nggak bisa dijual lagi. Yang paling ngeselin adalah kamu ketika beli tapi nggak bisa dijual, terus buat apa, ya kan? Buat teman-teman yang mencurigai apakah emas saya yang sudah saya simpan sekian lama ini asli atau palsu, nah semoga ini membantu. Birdhand Gold, saving for future.